Di awal film, kita diperlihatkan seorang intelijen dari Amerika yang baru saja tiba di tempat ini. Dia yang bernama Agent Napoleon Solo bertemu dengan seorang wanita tukang montir. Dialah yang bernama Gabby Taylor. Mengatakan kepada Gabby bahwa sang ayah yang dulunya telah lama hilang telah kembali dan dia telah merakit sesuatu yang membahayakan dunia, yaitu merakit nuklir. I don't. So, my offer is, come with me now and be at a... Do you mind terribly if I borrow your car? Bertahun-tahun Gabby tidak bertemu dengan sang ayah. Ketika dia mendapatkan informasi seperti itu, dia pun langsung ikut bersama Solo untuk bertemu dengan sang ayah tercinta. Namun tiba-tiba saja Solo mengatakan di sampingnya ada seorang pembunuh bayaran yang sedang mengincarnya. Lalu tiba-tiba take a shot at him. Good plan. Singkat cerita, dalam pengejaran yang sangat panjang, Solo langsung membawa Gabby ke rumah aman. Dia langsung bertemu dengan sang atasannya, mengatakan misi tidak sesuai dengan rencana karena ada seorang pembunuh bayaran yang sedang mengincarnya, hampir saja mati. You owe me 5 more years. My deliberate short-sightedness. Report for duty tomorrow morning 9 a.m. sharp. Sesuai informasi dari atasan, di mana Solo langsung bertemu dengan seorang pria yang bernama Adrian. Dia adalah sebagai kepala intelijen CIA dari Amerika. Dia pun langsung dibawa ke suatu tempat untuk melakukan obrolan yang sangat serius. Namun tiba-tiba saja, di mana Solo malah bertemu dengan laki-laki sewaktu semalam. Dia yang bernama Ilya Kuraikin, seorang pembunuh bayaran. Sungguh tanpa diduga, seorang pria yang bernama Sandres, dia adalah kepala intelijen Rusia KGB yang telah bertemu dengan CIA untuk bisa menjalin kerjasama. Di mana Solo dan Ilyas, dia akan melakukan kerjasama untuk bisa meringkus sekelompok orang yang telah membuat nuklir. We'll leave you two to get acquainted. Good it must be to counteract the humiliation of no. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, ketika mereka sudah sedikit akur bersama Ilyas dan Solo, karena dua agensi yang sekarang sudah disatukan, pastinya mereka tidak mau melakukan kerjasama, di mana mereka harus tetap saja melakukan hal tersebut demi kelancaran misi. Akhirnya mereka pun berangkat. It costs more than my car. I'll see you in Rome. Now we are engaged. Congratulations. Kemudian tiba di Roma, Italia, di mana Solo yang sudah berganti nama sebagai pengusaha ialah Jack Deveny untuk bisa menjalankan sebuah misi di tempat ini dan akan bertemu dengan seseorang. Singkat waktu, akhirnya mereka pun bertemu di tempat terbuka. Solo mengatakan kepada Ilya untuk bisa menjadi orang biasa karena perannya Ilya adalah sebagai arsitek sekaligus tunangannya Gabby.
Singkat cerita, mereka berdua sedang melakukan jalan-jalan di malam hari. Tiba-tiba saja sekelompok preman langsung datang kepada Ilya. Dia pun langsung dibegal. Nice watch. Darling? Give him the watch. Give me the watch. Give me the watch. Calm down. Ilya yang sebagai intelijen bahkan dia ahli bertarung sangatlah pusing. Dengan misi seperti ini harus pura-pura tidak bisa melakukan apapun. Sehingga dimana Gaby langsung menghibur Ilya untuk bisa rileks. Bahkan sampai goyang duma. This is not a good idea. Won't you feel like a cry? Singkat cerita, keesokan harinya Ilya yang langsung datang bersama Gaby. Dia pun langsung mengatakan bahwa dia sudah berbelanja di toko emas untuk bisa mengganti cincin pertunangannya. Karena sekarang mereka berdua akan bertemu dengan Paman Rudy supaya bisa mencari informasi di manakah ayahnya Gaby. Now we are engaged. Again. Thank you, Park. Singkat cerita, tiba di suatu tempat di mana Solo yang sudah memainkan perannya untuk bisa datang ke tempat ini dan akan bertemu dengan seseorang. Diduga orang tersebutlah orang yang telah merakit nuklir tersebut. Ketika itu juga Solo langsung mengalihkan perhatian. Le manidos. Thank you. Thank you. Vince Guerra. A little bit of an apology is in order. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Gaby dan Ilya langsung datang ke tempat ini untuk bertemu dengan pamannya Gaby. Dialah yang bernama Paman Rudy. Sedangkan di tempat ini sedang melakukan pesta besar-besaran. Namun sayang sekali Paman Rudy tidak merestui hubungan Ilya dan Gaby. Kemudian seorang wanita yang bernama Veronica Victoria, dia adalah tuan rumah dari pesta ini yang sedang didekati oleh Solo. Bahkan dia menggombal kepada Victoria. Kembali lagi kepada Paman Rudy yang masih mencaci maki, dia pun terus saja mengatakan tidak cocok dengan Ilya. Sampai suatu ketika di mana Ilya langsung pergi dan tanpa pamit. Tat ist ein Flüchtling, ein gejagter Mann. Schließlich heiratet sein einziger Tochter. Setelah Ilya pergi di hadapannya Rudy, di mana Gaby langsung mengatakan untuk bisa bertemu dengan sang ayah. Bahkan dia bertemu dengan Veronica, mengatakan bahwa ayahnya pernah bekerja dengan Veronica dan dia benar-benar pengen bertemu. Tiba-tiba saja seorang pria yang bernama Alexander, dia adalah suaminya Veronica, marah-marah kepada karyawannya karena mobilnya sedang mengalami masalah. Kemudian tanpa basa-basi, Ilya mengajak Gaby pergi. Time to go. Sorry. Don't do it. Another time, perhaps. We've had a wonderful time. Thank you, Uncle Rudy. Singkat cerita, tiba di hotel, mereka pun langsung diam-diaman saja karena misi berantakan. Tapi Solo mengatakan kepada Ilya untuk segera bergegas karena dia telah menemukan sebuah sinar gamma, di mana sinar gamma tersebut telah memancarkan beberapa radiasi nuklir untuk bisa ditangani sekarang juga. Sehingga di mana Ilya dan Solo langsung menjalankan sebuah misi di malam hari untuk bisa mencari radiasi tersebut. Coming? Sesuai hasil pengintaian dari mereka berdua, akhirnya Ilya dan Solo langsung datang ke kediaman perusahaannya Alexander dan Veronica, di mana mereka harus bisa mencari sebuah radiasi nuklir yang telah terpapar di tempat ini. Diduga tempat ini menjadi sebuah rakitan untuk senjata berbahaya. I didn't find anything.
Namun sayang sekali mereka berdua belum bisa menemukan apapun. Ketika Ilya melihat jam tangan yang dipakai oleh petugas, dia pun mengingat bahwa itu adalah jam tangan dirinya. I thought that was my father's watch. It's for 20 minutes. Can't touch. Setelah ditampar sampai gepeng, di mana mereka pun dapatkan sebuah tombol dari ruangan rahasia masuk ke dalam sebuah berangkas. Akhirnya mereka pun langsung bersiap-siap untuk bisa membuka dan meretas berangkas tersebut untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Tanpa diduga, alarm telah berbunyi. Did you deactivate alarm? Loving your work, cowboy. Time to go! Swimming! I would recommend turning before you hit that wall up and watch me work. Sungguh konyol sekali, di mana Solo malah melarikan diri dan dia menemukan sebuah truk yang sedang nganggur. Terdapat beberapa makanan dan ini cocok sekali untuk bisa bersantai rehat. Ketika Ilya mengalihkan perhatian, bahkan dia telah dikejar-kejar ditembak oleh para petugas. Namun dipikir-pikir, akhirnya dia menolong Ilya. Un poco del pasado, mi riporta un poco del tuo amor. Selang beberapa lama kemudian, Alexander yang tiba di berangkas, dia pun langsung menghubungi istrinya untuk bisa melakukan penyelidikan terhadap Solo karena dia adalah orang yang mencurigakan. Akhirnya Veronica pun langsung bergegas untuk datang ke hotel miliknya. Dia langsung melakukan identifikasi supaya bisa mengetahui di manakah Solo berada. Di mana Solo dan Ilya langsung bergegas untuk bisa masuk ke kamarnya sendiri. Hello, Victoria. Grape? Selang beberapa lama kemudian, keesokan harinya, di mana mereka telah menjalankan sebuah misi dan lancar jaya ketika waktu malam. Namun pada hari ini, di mana Gaby akan bertemu dengan Paman Rudy, semua peralatan dan rekaman langsung dipersiapkan untuk bisa menyadap Paman Rudy. It's going to be okay. I'll turn it on now. Singkat cerita, akhirnya Gaby langsung dibawa oleh Paman Rudy. Dengan alih-alih dia harus bisa mengetahui di manakah ayahnya sekarang bekerja. Dia harus bisa menemukan karena sang ayah diduga sedang merakit sebuah senjata nuklir. Dari kejauhan terus saja dipantau untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Akan tetapi tanpa basa-basi, di mana Gaby langsung mengatakan kepada Paman Rudy dan Alexander bahwa dia telah mengetahui ayahnya bekerja sama dengan Alexander. You link my father to me. Sedangkan di dalam rumah kita akan melihat Solo yang telah bertemu dengan Veronica, di mana mereka sedang melakukan obrolan. Tiba-tiba saja Ilya telah diburu oleh seseorang dan dia telah kabur dari tempat ini. Ternyata penyamaran mereka telah terbongkar. Like to leave much to chance, Mr. Solo. Fault doesn't lie in your performance. My fiancé is a KGB agent through the CIA. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Gaby telah membongkar semua rahasianya kepada Paman Rudy, menjelaskan tentang semua yang telah terjadi, sehingga dia menginginkan ketika semuanya sudah terbongkar, hanya ingin bertemu dengan sang ayah tercinta dan membuat kesepakatan dengan Alexander.
Sungguh sangat disayangkan sekali. Solo sekarang sudah di ruangan interogasi untuk bisa disiksa habis-habisan, bahkan disetrum dengan tanpa henti. Kemudian tiba-tiba saja dari belakang, untungnya Ilya datang dan lolos dari pengejaran. Tanpa basa-basi, Paman Rudy langsung disiksa. I'm actually quite pleased to see you. Akhirnya sekarang giliran Paman Rudy yang telah diinterogasi oleh mereka berdua tentang sebuah hulu ledak yang telah diciptakan oleh ayahnya Gaby, supaya diketahui di manakah lokasinya berada. Akan tetapi Rudy yang belum bisa angkat bicara, dia pun langsung ditinggalkan begitu saja untuk bisa berunding terlebih dahulu. Tanpa sadar alat listrik yang telah dipakai Paman Rudy telah menyala dan membuatnya mati. Just give me a minute. Damn. Singkat cerita, di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Uday Taylor. Dia adalah ayahnya Gaby yang telah disembunyikan sudah bertahun-tahun lamanya. Setelah bertemu dengan ayah tercinta, pastinya Gaby sangatlah kangen dan dia benar-benar sangat terharu telah bertemu dengan sang ayah tercinta. Sedangkan di sisi lain, di mana Ilya dan Solo bertemu dengan seorang wafer, dia adalah kepala intelijen MI6 dari Inggris, mengatakan kepada mereka berdua dan meminta maaf apa yang telah terjadi. Sungguh tanpa diduga, ternyata Gaby ada seorang intelijen MI6 dari Inggris yang sudah direkrut, sehingga mereka pun harus bekerja sama untuk bisa menyelamatkan Gaby dari cengkraman Andrea. Find her and finish the job. Well, that is very poor translation, Solo, but I'll share. Yes, please. Sedangkan di sisi lain, Gaby bersama ayahnya yang terus saja dipaksa oleh Veronica dan Alexander untuk bisa membuat sebuah hulu ledak, yaitu nuklir dengan berskala kekuatan tinggi. Ketika itu juga mereka harus bisa mendapatkan sebuah target. Ketika Gaby dibawa keluar, tiba-tiba saja di mana rakitan nuklir itu telah selesai dan ayahnya Gaby langsung dibunuh. Sungguh disayangkan sekali ketika Ilya dan Solo sudah masuk, tiba-tiba saja melihat bahwa ayahnya Gaby sudah terkapar dan mereka harus bisa menemukan Gaby. Sungguh pertarungan yang sangat mematikan. Namun sayang sekali mereka dikatakan bahwa itu adalah bukan alat hulu ledak, sehingga mereka pun harus bisa mencari di manakah Veronica berada. Sesuai informasi yang telah didapatkan bahwa Veronica ada di sebuah kapal yang sudah lalu lalang di sebuah perairan dan harus bisa dijaga. Diadema, that's Sergio Vinciguerra's old fishing boat. Kemudian ketika Solo sudah mendapatkan sebuah informasi bahwa Veronica ada dalam salah satu kapal yang sedang berlayar, kapten yang ada di tempat tersebut langsung dihubungi untuk bisa memperingatkan bahwa Veronica harus segera turun, dan ini adalah sebuah peringatan nyata. Napoleon, I appreciate your message and painfully. Solo mengatakan kepada Veronica bahwa suaminya sudah dihajar babak belur sampai moka. Sekarang gilirannya, siap-siaplah untuk bisa menerima semua akibatnya. Bahkan kapal selam
yang membawa rudal sudah siap untuk ditembakkan. Karena Veronica terus saja menantang, akhirnya rudal pun langsung diluncurkan. Seconds ago. So, you do want to make good on your vow. Well, no, so then. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, di mana mereka pun langsung sedang nyantui. Semua misi telah selesai, namun mendapatkan misi baru. So I have news. Kindly agreed to let me keep the team together for a while. And you have a new code name, Uncle. Ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia KDGC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Sekelompok agensi dari berbagai negara, CIA dari Amerika, MI6 dari Inggris, KGB dari Rusia, mereka bersatu padu untuk bisa menghentikan perakitan senjata nuklir yang sangat berbahaya. Bahkan hanya sekelompok orang saja untuk bisa mendapatkan kepentingan pribadi, bahkan untuk bisa menguasai dunia. Sehingga para intelijen yang telah mengetahui informasi tersebut, ini adalah informasi yang paling berbahaya, sehingga harus bisa dihentikan. Akhirnya 3 sekawan yang telah ditugaskan, mereka pun langsung datang ke lapangan untuk bisa menghentikan perakitan senjata tersebut. Untung saja, walaupun banyak drama, banyak sekali situasi yang tidak diduga, akhirnya mereka bisa menghentikan sebuah perakitan tersebut dan tidak jadi diluncurkan, untuk bisa mendapatkan kepentingan pribadi dan bisnis-bisnis sesuatu yang sudah mereka lakukan. Alexander dan Veronica memang film yang sangat mencengangkan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye.